Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Tukang Rongsok. Ini channel yang bercerita tentang kegiatan tukang rongsok sehari-hari teman-teman. Kali ini saya mau membahas ya teman-teman, ya berdasarkan pengalaman gitulah, tentang bagaimana cara menembak barang rongsokan tanpa ditimbang, begitulah teman-teman. Kira-kira kan biasanya nggak semua orang mau ditimbang barangnya ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya mari kita mulai. Sekarang sepeda motor dulu ya teman-teman. Ini juga dulu motor rongsokan teman-teman, maksudnya motor sudah mogok dan dijual sama orangnya, jadi dibeli dengan harga rongsokan. Jadi untuk motor teman-teman ya, ini untuk motor metik ataupun motor bebek, yang penting masih lengkap bodinya. Maksudnya lengkap bukan berarti ya, pokoknya rangka, mesin dan pelek itu masih ada semua. Kalau untuk motor bebek itu 300 teman-teman, itu sudah tinggi sekali. Kecuali kalau dia pakai pelek bintang depan belakang dan masih bisa dijual kembali atau dijual material, itu bisa kita beli 500. Karena pelek bintang itu biasanya satu pasang itu bisa laku kalau dijual 300.000. Ya kalau teman-teman memang ada channel atau ada kenalan di atau langganan di bengkel motor, itu ya tentu saja bisa lebih tinggi pembeliannya ya teman-teman, karena akan banyak yang masih membutuhkan alat-alat motor, biasanya nyari yang rongsokan gitulah. Untuk motor metik sama saja teman-teman ya, cuman motor metik itu biasanya agak lebih berat sedikit teman-teman, jadi bisalah kita beli 350.000 kalau ditembak. Itu pun dengan catatan juga masih lengkap ya teman-teman, pelek depan belakang, bodi, mesin itu masih ada semua. Itu bisa kita beli 350. Lumayan lah kalau metik itu berat, jadi peleknya juga kan dia aluminium, tapi agak-agak kurang peminat karena memang masih jarang mungkin motor metik yang mau ganti pelek gitulah. Jadi seandainya pun ditimbang itu masih terjangkau. 350 biasa saya membeli kalau motor metik yang penting dalam kondisi masih utuh gitu ya. Kalau kapnya nggak masuk hitungan lah, ada atau tidak kapnya tetap berani beli segitu. Kemudian untuk mobil ya teman-teman, ini juga mobil rongsokan teman-teman. Jadi ini mobil sudah dibeli dalam bentuk rongsokan. Mobil kalau angkot itu dulu saya belinya 3,5 juta. Tapi ini agak ya teman-teman, maksudnya kita harus punya, kalau mau beli mobil untuk dirongsok itu kita harus punya juga kalau bisa channel-channel orang yang punya mobil begini juga, atau bengkel atau gimana lah. Jadi nggak semuanya ditimbang, semacam bannya bisa dijual tersendiri, gardanya, terus transmisinya, setirnya, bahkan kursinya pun laku dijual kalau kita punya, kalau memang masih bagus dan kita punya channel-channel atau punya lokasi yang masih banyak orang butuh bahan copotannya itu teman-teman gitu. Jadi kalau mau ditimbang langsung sebenarnya ya kalau 3,5 juta itu sudah tinggi sekali, karena nanti kalau sudah disate itu, ini ceritanya ditimbang semua ya teman-teman, itu paling-paling dapatnya cuma 4 juta atau 4 lebih sedikit gitu. Jadi cuman dapat ongkos kerja saja teman-teman. Tapi kalau kita bisa jual copotannya sedikit-sedikit ya lumayan lah, bisa jadi 5 jutaan. Itu untuk mobil angkot ya teman-teman. Kalau untuk mobil model angkot gini tapi yang pickup itu kan lebih ringan, ya masih bisa lah dikasih sama harganya 3,5. Tapi kalau memang kita betul-betul tidak punya channel untuk
menjual terpisah copotannya ya agak hati-hati sedikit lah, paling 3 jutaan gitulah teman-teman. Itu untuk mobil. Terus kalau mobil-mobil seperti Espas atau Futura atau Carry 15, ini mobil yang sudah mangkrak ya teman-teman, itu bisa, kalau memang masih utuh, bisa sampai 4-5 juta kita membelinya, karena mobil-mobil seperti itu masih cukup banyak berkeliaran dan masih banyak yang membutuhkan copotannya teman-teman. Jadi lebih mahal karena dia juga bodinya lebih besar dan lebih banyak copotannya yang bisa laku terjual. Jadi itu ya mungkin 5 jutaan gitulah teman-teman kalau untuk Espas Carry 15 atau Carry 13 gitu ya, atau mobil Futura gitu, atau TS. Nah itu bisa 5 jutaan teman-teman. Ya mungkin tiap daerah lain harga, tapi untuk mencari amannya ya itu sudah harga pas-pasan gitulah teman-teman. Kemudian ada mesin cuci. Ini mesin cuci juga sama teman-teman ya. Mesin cuci begini ini ada yang alatnya masih bisa dipakai dan ada yang sudah rusak total semua. Jadi biasanya yang butuh alatnya itu tukang servis. Untuk mencari amannya, mesin cuci itu nggak usah mahal-mahal teman-teman, karena memang besinya sedikit sekali, cuman sepulnya itu pun biasanya bukan tembaga, itu biasanya aluminium. Jadi nggak usah maksakan diri mau beli mesin cuci dengan harga yang mau tinggi gitulah ya, kecuali teman-teman ini pinter nyerpis ya nggak masalah. Nah itu mesin cuci saya belinya 50.000 teman-teman, ya paling tinggi 60.000 lah kalau dilihat bodinya masih bagus. Dan ya kita kan pakai feeling juga, pakai perkiraan kira-kira masih ada peminatnya untuk beli copotannya atau beli bodinya gitu ya, nggak apa-apa lebih tinggi, karena biasanya saya jualnya juga murah teman-teman. Kalau ada tukang servis datang dan berminat, itu saya jualnya paling 100 atau 125 gitu. Jadi saya belinya 50. Kenapa? Karena nggak semuanya mesin cuci itu masih layak untuk diperbaiki. Jadi biasanya tukang servis meriksa pun nggak diambil seperti ini. Ya ini untung saya belinya 50. Jadi otomatis seandainya pun saya timbang, saya sate, ya masih bisa di atasnya 50 dapatnya. Jadi nggak rugi. Beda lagi dengan mesin cuci yang model begini ya teman-teman. Mesin cuci yang model begini ini karena lebih banyak besinya. Nah itu di dalam juga ada besinya, dan mesinnya biasanya gulungannya itu bukan aluminium. Seandainya pun ada tukang servis yang berminat, biasanya ini lebih mahal, kita jualnya bisa sampai 150.000. Tapi untuk mencari amannya, siapa tahu barang ini sudah tidak bisa diperbaiki dan tidak ada tukang servis yang berminat, kita cari aman ya kita belinya paling tinggi 80.000 teman-teman, supaya nanti kalau di sate, ditimbang di kilo, itu kita nggak rugi karena masih dapat di atasnya 80.000. Jadi kalau beli borongan itu sistemnya santai saja teman-teman, jangan maksakan diri. Kelihatan masih bagus atau katanya yang mau nimbang itu masih bagus, terus kita berani beli mahal, itu nggak usah pakai rumus itu. Yang penting kita mikirnya ya barang ini rusak, kalau di kilo nanti jadi berapa gitu. Adapun masih ada yang berminat untuk tukang servis atau gimana, itu ya itu kan bonus lah teman-teman, maksudnya belum tentu ada tukang servis yang mau beli. Kemudian untuk parabola ya teman-teman, itu parabola yang kaleng gitu teman-teman ya, itu nggak usah mahal-mahal juga teman-teman. Kalau masih ada LCB nya yang aluminium itu ya bisalah kita ngambil 50.000. Tapi kalau parabola yang jaring-jaring itu yang terbuat dari aluminium itu bisa di atasnya sedikit. Kalau ukurannya kecil ya bisa 60, tapi kalau ukurannya besar ya bisa 80.000. Tapi di sini
pas nggak ada ya teman-teman, parabola yang aluminium itulah gitu. Kemudian untuk kulkas teman-teman, kebetulan di sini juga tidak ada kulkas, nggak dapat kulkas. Kulkas kalau yang keluarga dan satu pintu itu paling tinggi 100.000 belinya teman-teman ya, umumnya 100.000. Beda dengan yang untuk bikin es batu yang freezer yang seperti kulkas keluarga juga itu bisa kita beli 150. Jadi kulkas biasa, kulkas keluarga 100.000, yang untuk bikin es batu itu 150. Dan kulkas 2 pintu bisa juga kita ambil 150. Yang penting masih lengkap, komplit, masih ada mesinnya. Karena perhitungan kita nanti mesinnya bisa dijual ulang sebagai modal, dan sisanya bodinya itu yang keuntungan kita begitu teman-teman. Nah oke teman-teman, itu dulu yang saya review tentang harga borongan barang-barang rongsokan ya teman-teman. Kalau masih ada yang perlu dipertanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Insya Allah saya akan mereview harga yang sesuai agar kita tidak rugi dan pemilik barang mau menjualnya, gitulah teman-teman kira-kira. Terima kasih ya teman-teman telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.